Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya tidak lupa kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, sehingganya Allah masih berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan aktivitas dan rutinitas harian kita, terutama aktivitas dan rutinitas harian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kajian pada kesempatan kali ini saya akan coba mengkaji terkait dengan hikmah Ramadan sebagai bekal di akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang dimaksud dengan hikmah di sini artinya adalah pelajaran-pelajaran ya yang dapat kita ambil dari Ramadan kita ya, baik itu kaitan dengan puasanya, begitu juga dengan amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan ya, sehingga nanti kita akan melihat dari sisi mana di mana hal tersebut dapat menjadi bekal kita ketika kita berada di akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan awali dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diantaranya nanti dengan hadis ini kita dapat mendapatkan satu informasi dari Rasulullah di antara ciri-ciri dan tanda ya ketika berada di akhir zaman, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, badirul bil a'mal fitanan kakito ilailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan aw yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi udinahu bi aradi minad dunya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersegeralah kalian untuk beramal ya, tentunya dimaksud adalah amal soleh ya, karena akan terjadi fitnah-fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita, di mana pada pagi hari seseorang itu masih dalam kondisi mukmin, ternyata sorenya sudah dalam kondisi kafir, atau sebaliknya, ketika sore harinya mereka mukmin, ternyata pagi harinya sudah dalam kondisi kafir. Ya bi udinahu bi aradi minad dunya, mereka jual agama mereka demi mendapatkan ya dari kenikmatan dunia yang hanya sedikit. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita melihat pada hadis ini, minimal ada 3 tanda yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandakan bahwa hal itu berada di akhir zaman. Yang pertama, ketika sedikitnya orang yang mau beramal soleh ya, ketika sedikitnya orang yang beramal soleh, sehingganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa agar kita untuk bersegera beramal soleh, karena akan datang satu fitnah yang dimana seorang beramal soleh itu hanya sedikit ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, akan terjadi fitnah kegelapan ya, yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa ya, ya kakito ilailil mudlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita ya. Jadi akan terjadi fitnah kegelapan, tentunya dimaksud adalah fitnah kejahiliaan, fitnah kebodohan ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, sedikitnya orang yang mampu atau bisa untuk istiqomah ya, yang sehingganya Rasulullah mengatakan yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di pagi hari dia dalam kondisi mukmin, ternyata sorenya sudah kafir, atau sebaliknya ya, au yusbihu mu'minan au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore harinya dalam kondisi mukmin, ternyata siangnya sudah dalam kondisi kafir. Kondisi sore harinya mukmin, paginya sudah dalam kondisi kafir ya. Mereka menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari perkara duniawi. Nah, di mana ini untuk menunjukkan bahwa pada waktu itu sulitnya seseorang untuk istiqomah ya, sehingga ya
paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir, atau sebaliknya, ya, di mana sorenya masih mukmin, ternyata paginya sudah kafir. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ya, dimanapun Anda berada, dimana hal ini akan coba kita ambil, ya, dari Ramadan kita, pelajaran yang ternyata itu nanti akan menjadi modal kita, menguatkan iman kita, ya, menjadi solusi ketika, ya, kita berada di akhir zaman, kita berada di masa fitnah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, yang pertama, kalau kita akan melihat bahwa di mana tanda di akhir zaman itu adalah sedikitnya orang yang mau beramal soleh. Dan ternyata luar biasa kaum muslimin dan muslimat, kita di bulan Ramadan ini dididik, dimotivasi untuk beramal soleh dengan amal yang cukup banyak, ya, dengan motivasi yang sangat luar biasa. Ya, kita melihat secara keumuman, ya, dimana ketika Rasulullah dalam riwayat Muslim mengatakan wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin, dan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah, ya. Jadi artinya secara keumuman amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini motivasi yang sangat luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum lagi ternyata kalau kita akan melihat di masing-masing amalan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu ada motivasinya. Ya, seperti kita melihat puasanya itu sendiri. Ya, di mana Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan berangkatnya karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka dosa yang lalu akan diampuni. Ya. Jadi Masya Allah itu puasa. Begitu juga dengan sholat tarawihnya. Motivasi dari Rasulullah yang sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga dengan sedekah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah mengatakan afdhalu shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan umroh. Rasulullah mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Rasulullah mengatakan bahwa umroh di Ramadan pahalanya itu menyamai seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Jadi Masya Allah, ya. Yang sehingganya Rasul dalam riwayat Muslim pun mengatakan apa? Wa man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi kebaikan pada bulan Ramadan, ya, dia akan akan terhalangi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau ketika di bulan Ramadan seorang itu sulit untuk baik, sulit untuk melakukan ketaatan, sulit untuk, ya, sholat, sulit untuk melakukan amalan-amalan ibadah, maka di bulan yang lain dipastikan akan lebih sulit lagi. Ya, yang karenanya Masya Allah kita mendapati bahwa, ya, pelajaran di bulan Ramadan kita, ya, untuk kita semangat dalam beramal soleh. Nah, ketika kesemangatan kita dalam beramal soleh ini dapat istiqomah kita jaga, ya, sampai ketika kita keluar dari Ramadan, maka ini akan menjadi modal besar, ya, bekal memperkuat iman kita, memperbaiki amal ibadah kita, ya, sehingga kita akan bisa menjadi orang-orang yang tetap dalam kebaikan meskipun kita berada di masa fitnah atau di zaman fitnah. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, akan terjadi fitnah kegelapan, ya, dan yang dimaksud adalah kebodohan. Ya, Masya Allah, ini pun didukung dengan hadis yang lain. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan, ya, bahwa la taqumu sa'ah hatta yurfa'al ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu ini dicabut. Wa yuksaru al-jahlu, dan akan menyebarnya kebodohan. Ya. Jadi ternyata luar biasa, ya, akan terjadi fitnah kegelapan yang digambarkan oleh Rasulullah kakito illailil mudlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Ya. Jadi artinya apa? Ya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengartikan hadis ini, beliau mengatakan apa? Yakunun nasu hairon. Pada waktu itu kebanyakan manusia mereka pada bingung. Ya. Kenapa mereka bingung? Karena mereka tidak berilmu, karena mereka tidak mau mendalami Islam, mereka tidak mau mengkaji Islam, ya, sehingga mereka dalam kondisi apa? Kebingungan, ya, kejahiliaan. Dan ternyata kaum muslimin rahimakumullah, apa solusi?
ya, fitnah kegelapan itu, ya, yang kita pahami bahwa ketika kita berada di satu ruangan yang tadinya terang di malam hari, ya, ada cahaya lampu, kemudian ternyata apa? Waktu itu lampu padam, maka akan terjadi kegelapan. Bingung kita pada waktu itu. Ya, mana jalan keluar, mana pintu, mana kita akan mencari lilin ada di mana. Ya. Maka ketika kita terjadi kegelapan seperti itu, apa solusinya? Solusinya itu adalah cahaya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam, ya, surat Ibrahim di ayat yang pertama. Alif lam ra, kitabun unzila ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Masya Allah, ya, dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam ra, kitabun itu adalah kitab, unzila ilaika yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, untuk apa itu? Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan yang dimaksud tadi di sini adalah apa? Kitabun, yaitu kitab, yaitu Al-Quran. Ya, jadi artinya apa? Dalam kondisi kegelapan, dalam kondisi fitnah, kebodohan, solusinya adalah dengan cahaya. Dan yang dimaksud dengan cahaya itu adalah Al-Quran. Ya, Masya Allah. Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Biidni rabbihim, atas izin Allah, ila siratil azizil hamid. Ya, untuk menunjukkan mereka, mengarahkan mereka ke atas jalan Allah yang lurus. Ya, dan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai, ya, sumber referensi dalam kehidupan kita untuk mengatur hidup kita. Ya, ketika terjadinya fitnah kegelapan itu, tidak ada solusi kecuali kembali kepada Al-Quran. Ya, dan Masya Allah, jaminan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah dalam riwayat Imam Hakim pun mengatakan, ya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang ketika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, apa itu? Yaitu Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulnya. Nah, ini yang kedua, ya, akan terjadi fitnah kegelapan, akan terjadi fitnah kebodohan, kejahiliaan, dan sebagai obatnya, sebagai penawarnya, sebagai solusinya adalah Al-Quran. Ya, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ya, akan terjadi fitnah sulitnya seseorang pada waktu itu untuk istiqomah. Sehingganya Rasulullah mengatakan begitu. Ya, di pagi hari seorang itu masih dalam kondisi mukmin, ternyata sorenya sudah kafir, atau sebaliknya, sorenya masih dalam kondisi mukmin, ternyata paginya sudah dalam kondisi kafir. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, bahwa di sini, ya, apa kaitannya dengan Ramadan kita? Masya Allah. Ya, jadi kalau kita melihat definisi istiqomah itu, ya, ya, maka sulitnya seorang untuk istiqomah kan solusinya adalah bagaimana orang itu untuk istiqomah. Ya, bagaimana seorang itu bisa untuk istiqomah. Dan ternyata kita lihat definisi istiqomah yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan istiqomah itu adalah antastaqimu alal amri wan nahi, di mana kamu tetap lurus di atas perintah dan larangan. Artinya apa? Tetap lurus di atas perintah itu, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, kerjakan dan lakukan terus menerus. Dan apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka cegahlah dirimu dari perbuatan itu. Dan untuk terjadi terus menerus, itulah istiqomah. Dan ternyata pelajarannya di Ramadan kita, ya, seperti itu. Di mana apa? Kita untuk menjalankan puasa Ramadan kita, kemudian kita untuk menjalankan aktivitas amal soleh di dalamnya, ya, dan kita berusaha agar di mana jangan sampai kita kotori amal Ramadan kita, yaitu dengan, ya, kemaksiatan, dengan dosa yang kita lakukan, ya, karena apa? Akan menjadi kesia-siaan dengan puasa kita, dengan Ramadan kita. Itu yang telah Rasulullah ingatkan kepada kita dalam riwayat Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah mengatakan rubbas shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'a wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, karenanya Ramadan kita ini memberikan pelajaran yang luar biasa untuk membimbing kita, mengarahkan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Yang sehingga dengan keistiqomahan ini juga menjadi modal utama
ketika kita hidup di akhir zaman nanti. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kajian di kesempatan ini bermanfaat untuk terutama dari saya pribadi dan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.